Shalom. Kembali lagi di ibadah online Gereja Anak Karawaci City Blessing. Apa kabar semuanya? Pasti sehat-sehat dong, Mister? Sehat. Ya udah, kalau gitu semuanya yuk kita mau mulai ibadah hari ini. Udah siap kan? Ya, siap. Are you ready? Yes. Yuk kita mulai. Ayo, sekarang semuanya sudah siap memuji nama Tuhan? Siap. Kurang semangat ya. Sudah siap memuji nama Tuhan? Siap. Nah, sekarang kita mau nyanyi lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Oke? Oke. Tepuk tangan. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Ku jawab yes, yes, yes. Ku jawab yes, yes, yes. Ku jawab yes Tuhan. Ku jawab yes Tuhan. Ku jawab yes, yes, yes. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Ku jawab yes, yes, yes. Ku jawab yes, yes, yes. Ku jawab yes Tuhan. Ku jawab yes Tuhan. Ku jawab yes, yes, yes. Oh giranglah. Oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Sekali lagi. Oh giranglah. Oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Oke, lagu berikutnya itu Kasih Yesus Indah Oh Indah. Siapa yang percaya kasih Yesus tuh indah banget? Saya. Oke, kalau gitu kita nyanyiin lagu ini. Yang belum tahu mungkin bisa ikutin dulu pelan-pelan ya. Musik. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang
menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Ikutin sis untuk nyanyi ini ya. Dari awal untuk lebih fokus lagi mendengar apa-apa Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sis akan pimpin doa. Ayo kita berdoa, satu doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu dari pagi sampai hari ini ya Bapak. Kami sudah menyembah dan memuji nama-Mu ya Tuhan. Engkau berkati kami Tuhan untuk mendengar firman yang akan diberikan oleh sister-sister. Supaya firman yang diberikan sister-sister bisa dapat diaplikasikan di kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Halo adik-adik, apa kabar? Apa kabar? Wow, luar biasa. Sehat semua ya. Walaupun di rumah aja, tetap semangat. Sukacita. Oke. Sekarang sis mau cerita tentang Yusuf. Nah, Yusuf itu punya saudara ada 11. Yusuf anak yang ke-11. Punya adik namanya Benyamin. Bapaknya namanya Yakub. Nah, adik-adik banyak ya, sekeluarga banyak sekali, 12. Wih, banyak sekali. Nah, satu kali Yusuf itu mimpi. Mimpinya apa? Ada 2 mimpinya. Yang pertama, dia mimpi
dia pergi ke ladang gandum sama saudara-saudaranya. Nah, waktu pergi ke ladang gandum, lagi dikumpulin, diikat-ikat gandumnya yang sudah disabit, diikat-ikat. Terus tiba-tiba di mimpinya tuh iketan yang punya Yusuf itu berdiri tegak. Terus punya saudara-saudaranya ikatannya semua nyembah begini sama ikatannya yang Yusuf itu, ikatan gandum yang Yusuf itu keliling nyembah. Dia cerita sama saudara-saudaranya, dia cerita mimpinya sama ayahnya. Nah, kemudian mimpi yang kedua, itu mimpinya ada bulan, ada matahari, dan ada 11 bintang. Nah, semuanya itu 11 bintang sama bulan sama matahari menyembah satu bintang. Sujud, menyembah satu bintang. Akhirnya dia cerita. Nah, waktu dia cerita sama saudara-saudaranya bilang begini, mimpi apa mimpi kamu itu? Masa kan kami mau menyembah kamu? Dia bilang begitu. Terus ayahnya bilang gitu, iya mimpi apa mimpi kamu itu? Masa bapak, ibu, sama saudara-saudaramu akan menyembah kamu? Sudah, setelah dia ceritakan seperti itu, ayahnya bilang begitu. Besoknya mereka pergi ke ladang. Nah, saudara-saudara pergi ke ladang. Terus si bapaknya, Bapak Yakub ini, dia bilang gini sama Yusuf, Yusuf, kamu sana pergi ke ladang. Lihat kakak-kakakmu, bagaimana kondisi mereka. Nanti kabarin ayah ya, dibilang gitu. Setelah itu, Yusuf kan taat. Dia pergi ke ladang, mau ketemu sama saudara-saudaranya yang ada di ladang. Mau lihat bagaimana mereka baik-baik aja. Karena nanti setelah itu dia kasih kabar sama bapaknya. Waktu dia pergi di perjalanan, dari jauh kelihatan sama saudara-saudaranya. Terus dia bilang, udah datang si pemimpi. Bilang gitu, lihat si pemimpi udah datang. Siapa dia? Masa kita mau menyembah dia? Kita buat apa ya? Ayo, dia kita bunuh aja. Gimana kalau kita bunuh? Kan mimpinya nggak jadi. Terus Ruben bilang begini, nggak boleh. Berdosa kalau membunuh. Terus jadi kita apakan dia? Gitu dibilang sama saudara-saudaranya. Di situ di ladang itu ada sumur, tapi sumurnya kering, kosong. Terus mereka bilang, udah kita jatuhin aja ke sumur. Kita jatuhin ke sumur, terus kita buka bajunya. Kita bilang nanti sama ayah, kalau dia dimakan binatang buas. Gitu, bilang gitu. Akhirnya terus dimasukin ke sumur. Si Yusuf datang, terus dimasukin sama kakak-kakaknya ke sumur. Dimasukin ke sumur. Setelah sampai di sumur, dilempar ke sumur. Yusuf bilang, tolong kasihani aku, tolong kakak-kakak kasihani aku. Dia nangis Yusuf minta tolong kasihani aku. Tapi kakak-kakaknya diem, mereka makan-makan, tenang makan. Nggak peduli. Terus si Ruben pergi sebentar ke tempat yang lain. Tiba-tiba lewat orang Midian, saudagar kaya lewat. Kata mereka, daripada dia di sumur, kan mending dijual ke orang kaya itu, ke orang Midian itu. Gimana kalau kita jual aja? Terus lewat orang Midian itu, terus dia bilang, Pak, sebentar. Dikeluarkan si Yusuf dari sumur. Terus bilang, Bapak mau beli ini untuk jadikan budak? Terus orang Midian yang kaya, saudagar kaya ini bilang begini, oh dijual berapa? Wah, terus akhirnya tawar-menawar mereka tawar-tawar, akhirnya jadi dijual. Adik-adik, Yusuf dijual
sama saudagar kaya tadi, orang Midian itu dijual. Akhirnya sama orang kaya ini, orang saudagar kaya ini dibawa ke Mesir, dibawa ke Mesir. Nah, setelah itu mereka tenang-tenang, mereka ya duduk-duduk, ketawa-ketawa. Terus mereka apa? Mereka sembelih domba. Karena kan harus pulang. Nanti kalau ditanya ayahnya kemana Yusuf, mereka harus ngomong kemana Yusuf. Jadi akhirnya mereka sembelih domba, bajunya Yusuf itu dikasih darah, ditaruhin darah, semua bajunya ditaruhin darah supaya kelihatannya dimakan binatang buas. Nah, mereka bohong, mereka bilang sama bapaknya kalau si Yusuf dimakan binatang buas. Mereka punya pikiran begitu. Terus tiba-tiba Ruben datang. Dia lihat, kemana saudara kita? Kemana saudara kita? Tanya gitu. Tapi mereka diam aja. Dikasih tahu, nanti kamu jangan bilang ya. Kamu bilang nanti sama ayah, ini dimakan binatang buas. Akhirnya Ruben juga sedih karena dia nggak suka. Akhirnya terus pulang mereka. Waktu pulang ke rumah, terus ayahnya tanya, mana Yusuf? Ini ayah, kami tadi nggak lihat Yusuf, tapi kami ketemu ini bajunya Yusuf. Berarti dia sudah dimakan binatang buas. Terus setelah itu ayahnya lihat, iya ini benar bajunya Yusuf, ini jubahnya Yusuf. Terus kemudian ayahnya nangis, ayahnya sedih karena Yusuf dia pikir udah mati dimakan binatang buas. Nangis ayahnya, sedih. Anakku, aku nggak punya anakku lagi, aku udah kehilangan Yusuf. Gitu, nangis sedih bapaknya. Setelah Yusuf tiba di Mesir dengan orang Midian ini, Yusuf dijual ke Potifar. Siapa Potifar? Potifar itu pegawai istana Firaun. Nah, Potifar ini orang kaya. Kemudian dijual ke Potifar. Nah, kemudian dia kerja sebagai budak pembantu di rumah Potifar. Jadi apa saja yang dibilang sama Potifar, dia harus taat. Dia harus ikut apa yang diperintahkan Potifar. Karena Yusuf kerja di rumah Potifar, kerjanya bagus. Yusuf taat, Yusuf jujur. Dia apa yang diperintahkan Potifar dikerjakan dengan baik. Akhirnya Potifar sayang sekali sama Yusuf. Dia bilang, aku mengangkat kamu menjadi pemimpin di rumah ini. Jadi semua yang ada di rumah ini aku percayakan sama kamu. Yusuf diangkat sama Potifar jadi pemimpin di rumah. Jadi semua yang diperlukan di rumah diatur sama Yusuf. Satu kali si istrinya si Potifar itu dia ganggu-ganggu Yusuf. Yusuf takut karena Potifar baik sekali sama Yusuf. Yusufnya takut, Yusufnya lari. Terus kata si istrinya bohong, bilang gitu. Bilang ke orang-orang, itu si Yusuf kabur karena dia mau mengganggu saya. Padahal enggak. Semuanya dibohongin. Dibilang itu Yusuf jahat. Terus dia bilang sama Potifar, itu Yusuf itu yang kamu taruh di rumah itu jahat, dia mengganggu saya. Padahal enggak, padahal si istrinya itu yang jahat, dia ganggu Yusuf. Akhirnya Yusuf kabur dan Yusuf dicari, ditangkap. Yusuf ditangkap, dimasukkan ke penjara. Nah, di penjara Yusuf ketemu juru minuman dan juru roti yang melayani raja. Kenapa ini mereka di penjara? Karena mereka membuat kesalahan. Jadi mereka di penjara. Nah, Yusuf ketemu dengan mereka. Jadi di penjara mereka cerita-cerita, Yusuf cerita-cerita. Nah, kenapa kamu di penjara? Dia cerita, si itu juga, si juru roti, juru minuman cerita. Satu malam, yang juru roti sama juru minuman tidur. Mimpi. Dua-duanya mimpi. Waktu pagi-pagi bangun, dua-duanya merenung. Tadi malam saya mimpi. Mimpi apa ya? Nggak ngerti mimpi apa, mimpinya nggak ngerti. Dicerita, nggak ngerti. Terus mereka gini,
merenung, mimpi apa ya, aku nggak ngerti, merenung mikir gitu mereka. Terus waktu mereka gini mikir gini, Yusuf lewat. Kenapa muka kamu muram? Kata Yusuf. Kenapa? Iya Yusuf, kita mimpi, tapi nggak ngerti mimpinya apa itu. Oh, kata Yusuf, coba ceritakan sama saya, kata Yusuf gitu. Terus akhirnya Yusuf cerita. Si juru roti itu, juru minuman, cerita sama Yusuf mimpinya. Terus Yusuf mengartikan mimpinya. Oh, maksud mimpi kamu tuh seperti ini, kata si Yusuf. Hah? Akhirnya yang dimimpikan itu terjadi. Tapi sebelumnya Yusuf udah pesan sama si orang yang juru minuman itu, kalau kamu nanti sudah keluar dari penjara, kembali ke istana, ingat saya ya, kata Yusuf itu. Betul, mimpinya terjadi. Si juru minuman lepas, dikeluarkan, kembali kerja di istana raja. Si juru roti digantung. Nah, akhirnya si juru minuman setelah kerja di istana lupa sama Yusuf yang masih di penjara. Tuh, Yusuf masih di penjara. Satu waktu Firaun mimpi. Oh, Firaun Raja Firaun mimpi. Dia bingung, dia mondar-mandir, jalan sana, dia jalan ke sana, dia jalan ke sini. Dia berenung mikir, mimpi saya itu apa ya? Saya nggak ngerti. Jalan lagi, jalan sana, jalan sini. Dia mimpinya, dia bingung. Terus dia bilang sama juru minuman, coba cari orang yang bisa mengartikan mimpi. Ada nggak? Cari di negeri ini. Siapa yang bisa mengartikan mimpi? Saya bermimpi. Cari. Tapi nggak ada yang bisa mengartikan mimpinya. Nggak ada yang tahu apa arti mimpinya si Raja Firaun. Akhirnya, terus si juru minuman ingat. Tuanku Raja, waktu itu saya mimpi. Waktu dalam penjara. Kemudian, itu si Yusuf yang di penjara itu, dia mengartikan mimpinya, dan mimpi yang diartikannya tepat, betul-betul terjadi. Oh, kata raja, kalau begitu kamu panggil Yusuf ke sini. Wah, akhirnya dipanggillah Yusuf dari penjara, dikeluarkan dari penjara, ketemu Raja Firaun. Nah, masuk ke istana. Terus dia bilang gini, Tuanku Raja, ada apa? Tanya gini, saya dengar kamu bisa mengartikan mimpi. Jadi tolong kamu artikan mimpi saya. Terus kemudian, Tuan mimpi apa? Diceritakan mimpinya sama si Raja Firaun. Diceritakan mimpinya. Terus kata Yusuf bilang begini, oh begitu. Jadi arti mimpi Tuhan itu akan datang masa 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan, kekeringan. Jadi supaya negeri ini tidak akan mengalami kelaparan, harus selama 7 tahun kelimpahan dikumpulkan semuanya, ditabung semuanya, disiapkan semuanya. Kemudian nanti pada waktu 7 tahun kelaparan, orang-orang di Mesir tidak akan kelaparan. Waduh, kalau begitu siapa yang bisa ngatur? Pikir si raja, siapa yang mau saya percaya ngatur 7 tahun kelimpahan, kumpulkan semuanya? Siapa orangnya? Dia pikir, wah, saya nggak tahu. Raja bilang, kalau begitu saya mengangkat kamu Yusuf. Kamu yang akan memimpin, kamu yang akan mengatur 7 tahun masa kelimpahan, 7 tahun kelaparan, kamu yang mengatur semuanya. Saya akan angkat kamu menjadi pemimpin di Mesir ini. Waduh, setelah itu si Yusuf, saya jadi pemimpin di Mesir? Iya, semua orang harus tunduk, taat kepada perintah Yusuf. Wow, luar biasa. Yusuf diangkat jadi Perdana Menteri di Mesir. Apa yang kalau namanya diangkat jadi pemimpin, apa yang dikatakan Yusuf? Semua harus ikut. Ya, jadi semua harus tunduk sama perintah Yusuf. Karena itu
aturan dari raja. Kemudian Yusuf diberikan pakaian yang bagus, semuanya bagus. Kemudian Yusuf dibawa ke depan, diumumkan sama semua orang di sana di Mesir kalau Yusuf sekarang yang akan memimpin, mengatur semuanya. Jadi siapa dan apa yang dikatakan oleh Yusuf, semua harus taat. Wah, kalau tidak taat masuk hukuman. Jadi Yusuf diangkat menjadi seorang yang hebat. Terus terjadi 7 tahun kelaparan. Waktu 7 tahun kelaparan itu, bapaknya si Yusuf, Yakub sama saudara-saudaranya nggak punya bahan, nggak punya makanan lagi, udah kekeringan. Jadi mereka tahu di Mesir masih banyak gandum. Jadi mereka pergi ke Mesir, bawa uang banyak mau beli makanan, bawa semua unta-unta, semua binatang-binatang untuk muat makanan. Wah, mereka berangkat semua saudara-saudaranya pergi ke Mesir mau beli makanan. Sampai di Mesir, Yusuf lihat, itu saudara-saudara saya. Mereka yang masukin saya ke sumur. Mereka yang jual saya. Tuh, tapi Yusuf sebagai raja dia tetap diam. Dia pura-pura nggak kenal. Nah, terus kemudian datang semua mereka. Terus mereka menyembah, Tuanku. Bilang gitu. Semua saudara-saudaranya nyembah, Tuanku, kami datang ke sini mau beli makanan, mau beli bahan makanan. Di tempat kami sudah kekeringan dan kelaparan. Terus kata Yusuf bilang gini, kamu ke sini mau beli makanan? Kata Yusuf bilang gini, kamu pasti mau mengintai daerah ini, mau mengintai tempat ini kan? Gitu kata Yusuf. Dia bilang, tidak Tuanku, kami benar-benar jujur. Kami jujur, kami mau beli makanan ke sini. Terus kalau begitu, kalau kamu benar-benar jujur, ditanya sama Yusuf, kamu tinggal di mana? Diceritakan. Kamu satu keluarga berapa? Siapa nama ayahmu? Di mana ayahmu? Ditanyakan. Ayahku di rumah. Berapa lagi yang tinggal di sana? Satu lagi. Siapa? Adik kami. Siapa namanya? Benyamin. Wah. Akhirnya terus dia bilang gini, kalau begitu, kalau kamu benar-benar jujur, kamu mau beli makan makanan, bukan mau mengintai tempat ini, kamu nanti pulang, balik lagi. Kalau kamu datang lagi ke sini, kamu harus bawa adikmu, membuktikan bahwa kamu jujur. Tapi kalau kamu tidak bawa adikmu, kamu tidak bisa lagi datang ke sini beli makanan. Dan sekarang saya akan menahan saudaramu satu orang. Waduh, mereka pikir ini kita karena dulu pernah bikin jahat ya, jadi kita kena seperti ini. Itu mereka pikir. Akhirnya Yusuf bilang, isi semua ke pelayannya, isi semua unta-unta mereka dengan semua karung-karung itu, mereka bawa. Silakan pulang. Mereka pulang. Kemudian waktu di tengah jalan, mereka mau kasih makan keledainya, dibuka karungnya. Nggak taunya uang mereka yang untuk beli makanan tadi dimasukin di karung itu, ada di karung itu. Kenapa ini uangnya nggak diambil? Kenapa ada di sini? Aduh, gimana nanti disangkanya kita benar-benar mencuri? Aduh, gimana ini? Terus akhirnya mereka pulang. Sampai di rumah, bilang gini sama ayahnya, ayah, bagaimana ini? Ini kita sudah beli makanan tapi uangnya ada di tempat kita. Mereka ini gimana? Bagaimana ini? Uangnya nggak diambil, kok ada di tempat kita, ada di karung kita, ini bagaimana? Nah, mereka bilang, kata Tuhan itu, kalau pulang lagi ke sana mau beli makanan, nggak bawa adik Benyamin, nanti bagaimana? Nah, itu akhirnya ayahnya bilang, kalau kamu bawa Benyamin lagi, saya sudah kehilangan Yusuf, saya akan kehilangan Benyamin lagi, bagaimana? Terus akhirnya dia bilang, tapi kita nggak bisa kembali lagi, kalau nggak bisa beli makanan, kita mati semua kelaparan. Terus akhirnya ayahnya bilang, kalau begitu, baiklah, kata ayahnya. Kami berjanji ayah, kami akan menjaga adik kami. Kalau kami bersalah, dosanya ditanggung sama kami. Kami akan jaga adik kami. Itu janjinya kakak-kakaknya. Akhirnya bapaknya bilang, bawa uang banyak-banyak. Bawa semua banyak-banyak dan persembahkan kepada Tuhan itu. Gitu. Akhirnya mereka pergi lagi. Yang kedua kali ke Mesir mau beli makanan. Nah. Bingung ya? Kenapa sister tiba-tiba berhenti ceritanya?
Nah, minggu depan Sis Michelle yang akan melanjutkan ceritanya. Hari ini, apa yang adik-adik pelajari dari cerita Yusuf? Lihat, Yusuf yang tadinya ya diperlakukan gak baik sama saudara-saudaranya, dibuang ke sumur. Tapi Tuhan membawa Yusuf naik jadi perdana menteri di Mesir, jadi orang yang hebat, terkenal, kaya, diberkati Tuhan. Kenapa? Karena Yusuf jujur, karena Yusuf taat sama Tuhan. Oke, adik-adik belajar ya, jadi orang yang jujur dan taat sama Tuhan. Oke, Tuhan berkati. Bye-bye. Adik, kali ini kita mau bikin kreativitas, yaitu salah satu dari binatang yang bisa terbang, yaitu kumbang. Adik-adik tahu kumbang? Kumbang itu adanya di pohon dan di dedaunan. Warnanya hitam, merah, bintik-bintik hitam. Oke adik-adik, mari kita bikin. Halo adik-adik, Ladybugs. Alat dan bahannya adalah origami 3 lembar, terdiri dari 1 lembar hijau untuk latar belakang sebagai daun dan 2 lembar warna merah sebagai bulatannya, dan double tip, gunting, spidol hitam, wadah bulat, dan juga mata untuk ladybugs-nya. Oke, sekarang kita step foto. Yang pertama kita ambil wadah bulatnya, lalu kita akan buat bulatan seperti yang itu ya guys. Jadi kita buat bulatan, membentuk bulatannya. Setelah itu jangan lupa digunting dong. Nah, kita lihat tuh sisnya gunting. Dan guntingnya juga harus hati-hati tentunya, karena kalau nggak sesuai sama bulatannya nanti kumbangnya jadi jelek dong. Jadi kita harus lebih teliti ya kalau guntingnya. Jangan lupa ini tuh harus perlu orang tua untuk membantu mengguntingnya supaya tangan adik kecilnya nggak kena luka. Ya, selesai. Jangan lupa yang kedua ya, karena kita punya 2 lembar warna merah. Jadi kita bentuk lagi di kertas warna merah tersebut, lalu kita gunting juga. Guntingnya harus teliti juga ya Dedi, kayak tadi juga, supaya sama bentuknya. Tenang, aku gak buru-buru kok, masih ditungguin guntingnya. Ayo semangat, sebentar lagi jadi. Setelah itu kita punya lembar warna hijau. Kita akan buat menjadi daun. Kita gunting ya. Dan ini perlu mama atau papa yang membuatnya. Setelah itu kita kan tadi sudah punya lembar yang bentuk bulatan, kita tempelkan double tip, lalu kita lepaskan. Kita lihat sisnya ya. Susah ya, harus perlu mama nih kayaknya. Tapi kamu juga harus berusaha ya, jangan mama mulu. Hehehe. Habis itu kita tempelin ya ke daunnya. Setelah itu, yang lembar warna merah ini kita tulis oleh ayat hafalannya. Kita semua dikasih ayat hafalan dari Matius 6 ayat 14.
Alright, setelah kita sudah selesai menulisnya, kita tempelkan double tip pada kertas yang ditempel tadi. Persis di tengah-tengahnya ya, jangan sampai salah. Kalau udah ketempel, tentu lepas dong, jadi saya tempel lagi. Kalau sudah kebuka, kita tempel ayat yang ditulis hafalan tadi di atas wadahnya yang bulat itu. Jangan lupa sebelum ditempel kita bentuk dulu ya. Kita lipat dua dulu, jadi supaya dia bisa berdiri tegak. Nah, kita ambil spidol, kita buat kepalanya. Oh belum deh, belum kepalanya ternyata. Kita bentuk bulat-bulat dulu ya. Buat bulat-bulatannya gak perlu sebanyak itu sih sebenarnya, tapi terserah adik-adik, sekreativitas kamu aja. Nah, kalau yang sebelah tadi sudah selesai, kita buat lagi bulatan di sebelah satu lagi. Kalau bisa yang sama ya. Oke, kalau udah kita bikin kepalanya, kumbangnya, atau ladybugs-nya. Ladybugs atau ladybugs ya? Ladybugs deh. Sisnya kurang sempurna deh bikin bulatannya. Tapi kita sempurnakan dengan mewarnai bagian kepalanya dengan warna hitam. Dan setelah itu kita buat antenanya. Antenanya di dua ya. Oke deh. Terlepas sekali gitu kan. Jadi deh. Oh iya, kita kan tadi mata. Kita buat matanya, kita tempel. Jadi deh, ladybug. Nah, jika adik-adik sudah selesai, boleh difoto dan dikirimkan kepada sisnya ya. Semangat! Terima kasih. Oke, ibadah hari ini sudah selesai. Jangan lupa challenge-nya tetap diikutin, dikumpulin, dikirimin ke brother atau sisternya ke nomor di bawah ini ya. Nomor di bawah ini. Terus jangan lupa kumpulin sebanyak-banyaknya karena nanti bakal dapet hadiah yang besar, hadiah yang keren pokoknya. Oke? Gitu. Oke, berarti udah selesai ya semuanya ya. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye.